acuan yang pertama itu untuk supaya kita bisa berpikir lambat. Yang oke. Masih ada waktu nggak ya? Sebentar, yang ini. Bapak Ibu ketika melihat gambar ini, di kebun binatang Konita melihat handphone. Kemudian di sini yang kedua adalah istilah dengan jawaban yang tepat dan benar. Kata bergerak dengan cara titik-titik, alat geraknya adalah kaki. Dia menggambar kata. Kupu-kupu bergerak dengan cara terbang. Alat geraknya adalah, dia menggambar sayap kupu-kupu. Kemudian perubahan benda padat menjadi cair, dia menggambar es mencair. Bentuk dari daun singkong adalah gambar singkong. Ini sebetulnya asik kalau didiskusikan ya, tapi karena waktunya mepet, Bapak Ibu bisa melihat ini, misalnya kita berpikir cepat dengan insting kita negatif ya, karena naluri kita adalah negatif. Anak ini anak celelean gitu, nggak serius mengerjakan gitu. Padahal sebetulnya dia serius. Kalau kita mempertimbangkan kacamata kita ke kacamata dia, seorang anak kelas 4 SD, kacamata kita pakai kacamata anak-anak itu nggak gampang ya. Kita akan memahami ternyata bahwa anak ini yang sebelah kanan ini adalah anak visual, bisa jadi. Karena dia tidak menuliskannya, tapi menggambarkannya. Alat geraknya sayap, dia gambar sayap. Daun singkong seperti apa, dia gambar daun singkong gitu. Ikan hanya dapat hidup di air, dia gambarkan ikan ada di dalam air. Kan nggak salah ya. Kemudian di kebun binatang Konita lihat apa? Karena ini lihat Konita kan lagi melihat handphone, bukan melihat gajah. Nah jadi berpikir lambat ini memang perlu dilatihkan gitu. Karena karena biasanya kalau saya jadi guru serta saya akan, ini bukan jawaban yang aku harapkan. Ini salah semua. Nah karena saya masih berpikir cepat itu, tapi ketika saya mulai merenungkan, melihat anak ini bagaimana, sisi meleknya dia itu seperti apa, karakternya dia seperti apa, saya bisa memahami mengapa dia menjawab seperti itu. Nah yang kemudian, yang kedua adalah sadari bahwa emosi menentukan bagaimana kita mengambil keputusan. Jadi penelitian Wilson menunjukkan pengambilan keputusan dimulai dari sistem limbik, pengelola emosi kita. Otak menerima banyak sekali input yang harus diproses setiap saat, maka begitu diberi kesempatan, otak pasti akan otomatis masuk ke sistem reptil dan limbik ini. Jadi kita harus menyadari bahwa untuk mengambil keputusan, emosi itu menentukan gitu. Jadi kita harus menyadari ini emosi atau ini sistem satu atau kita sudah masuk ke korteks. Bapak Ibu bisa, ini ada roda emosi ya, jadi di sini ini Bapak Ibu bisa mengetahui referensi emosi, mungkin bisa ada dalam diri kita, dan ini mempengaruhi keputusan kita. Nah, supaya keputusan kita tidak, maksudnya tidak terpengaruh oleh emosi, nah bagaimana kita menguasai emosi. Nah, Bapak Ibu bisa kalau sempat nanti sama anak-anak, ini bagus sekali nonton sama anak-anak film Inside Out. Jadi bagaimana, marah oke, tapi pada saat seperti apa kamu harus marah, pada saat seperti apa kamu harus sedih gitu. Jadi di sini bisa dilihat. Biasanya anak-anak saya suka film Inside Out. Selanjutnya yang berikutnya adalah acuan ketiga, lampaui mekanisme lawan, lari atau tidak bereaksi, fight or flight or freeze. Jangan terjebak. Jadi di kecerdasan emosi mengenali bagaimana diri melihat ancaman, kemudian melawan dorongan keinginan untuk masuk dalam mekanisme fight, flight, or freeze ini. Jadi pilihan ya, mau defensif, mau marah, mau menyalahkan, mau ngamuk, mau nyinyir, mau menyangkal, mau apatis dan lain-lain itu kita harus melampaui, jangan sampai terjebak gitu. Kalau kecopetan mau freeze, mau flight, apa mau fight? Ya itu, ya oke. Jadi jangan terjebak oleh ini, mau defensif, marah, menyalahkan gitu ya, ngamuk, nyinyir, melihat ancaman.
terakhir yang keempat adalah jangan lawan otak Anda, tapi kenali, terimalah, dan beri waktu untuk belajar. Walaupun kita hidup di era teknologi abad 21, tapi otak kita ini sangat tua. Bagian-bagiannya serupa otak primata, otak mamalia, dan otak reptil. Jadi berilah waktu untuk menyesuaikan, biasakanlah thinking slow. Jadi ada satu kisah ya, suami istri namanya Michael sama Becca. Suami istri ini memutuskan untuk bercerai. Nah, setelah perpisahan itu di kantor pekerjaan Michael jadi kacau hingga ia ditegur oleh atasannya. Sedangkan Becca istrinya punya masalah dengan rasa laparnya. Yang ia lakukan adalah makan, dan makan. Nah, yang terjadi pada otak kedua orang tersebut adalah secara alami mereka butuh untuk mempertahankan hidupnya dari ancaman dan keresahan jiwa akibat perceraian itu. Nah, otak paling tua kita ini atau otak reptil ini memiliki peran paling besar. Jadi otak reptil ini memastikan supaya kita bisa bertahan hidup, mengatur tubuh, bernafas, dan lain sebagainya itu otak reptil. Jadi pada contoh ini, tertekan atau stresnya BK itu survive dengan rasa laparnya yang membuat dirinya nyaman. Jadi BK ini nyaman kalau dia makan gitu. Ini pekerjaan insting yang ada di otak reptil. Nah, sedangkan otak limbik atau mama itu bagaimana bisa survive dalam sebuah kelompok komunitas atau lingkungan. Bagian dari otak ini adalah cinta, cemburu, iri yang berhubungan dengan emosi yang bisa ditunjukkan kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi ketika Michael berpisah sama Becca, maka emosi yang ada di dalam dirinya adalah ketakutan, penolakan, atau dipecat gitu ya. Sehingga emosi marah yang ada di dalam dirinya itu hanya emosi marah gitu yang ada di kantornya. Sampai dia ditegur atasannya. Nah, otak korteks dan primata ini yang hubungannya tuh dengan perencanaan jangka panjang. Jadi mulai berpikir pada tataran yang lebih kompleks, banyak pertimbangan gitu ya. Sehingga ketika BK itu menyadari bahwa kebiasaan makannya ini tidak baik buat kesehatannya, maka ini otak korteks yang berperan gitu. Atau Michael menyadari bahwa dia butuh ke psikolog karena apa yang dirasakannya sekarang ini mengganggu pekerjaannya. Nah, ini otak korteks yang berperan. Atau otak luhur manusia tadi yang kebijaksanaan tadi. Jadi untuk itu kita harus dapat membuat otak reptil dan mamal kita itu tenang. Sehingga kita dapat menggunakan otak korteks kita berperan dengan baik. Yang dibutuhkan kita ini harus membuat diri kita itu tenang dan nyaman. Untuk thinking slow kan. Nah, ada salah satu metode yang bisa digunakan untuk melatih berfungsinya otak-otak dengan baik. Berpikir lambat, rasional, dan logis. Kita dapat membiasakan menggunakan daur belajar anak-anak kita di sekolah. Atau bisa kita praktekkan terlebih dahulu juga boleh. Daur belajar ini digunakan oleh salah satu sekolah di Jogja, ya, sekolah Salam itu. Diadaptasi dari teorinya David Hall mengenai exponential learning theory. Daur belajar ini adalah proses pembelajaran yang dilakukan melalui pengalaman nyata dan juga melalui suatu proses. Jadi anak will ya menemukan pengetahuannya sendiri. Nah, daur belajar ini diawali dari mengalami, gitu ya, anak-anak mengalami langsung peristiwa-peristiwa mereka hanya merasakan, hanya melihat. Kemudian menceritakan kembali peristiwa itu, misalnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah mengungkapkan gitu ya, observasi peristiwa yang dialami, mencari jawaban, gitu, melaksanakan refleksi, kemudian mengolahnya, mengembangkan pertanyaan-pertanyaan, bagaimana peristiwa terjadi dan mengapa terjadi, gitu ya. Jadi dari informasi yang dia peroleh, kemudian dia melakukan penyimpulan, gitu ya. Sampai dia penyimpulan ini, sampai dia menemukan satu hal baru, kemudian dia terapkan. Nah, ini daur belajar. Nah, ini kan butuh banyak pertimbangan, butuh melihat secara pelan-pelan, slow, gitu ya. Nah, ini daur belajar ini salah satu yang bisa membuat otak korteks kita teraktivasi. Nah, Bapak
Ibu, sepanjang PPGP ini kita akan belajar mengenai bagaimana kita memaknai peristiwa itu secara positif. Memaknai peristiwa secara positif, apapun peristiwa ini. Kemudian kita berefleksi, mengambil hikmahnya, gitu ya. Kemudian bagaimana kita mengelola pikiran dan emosi. Dan memberdayakan diri kita, kemudian teman-teman di sekitar kita, murid dan orang lain, budaya positif, gitu ya. Pembelajaran yang diferensiasi berbeda, gitu, coaching dan lain-lain. Nah, membiasakan berpikir lambat ini sulit memang, tapi tidak mustahil. Kuncinya harus terus dicoba dan diupayakan dengan 4 prinsip tadi. Ibaratnya itu berpikir lambat itu ibaratnya kita naik dengan eskalator yang turun. Butuh effort, butuh usaha. Enggak mudah. Bapak Ibu, kita harus senantiasa bertumbuh dan memampukan diri untuk menuntut anak-anak dan sesama menjadi manusia bijaksana yang bisa mengaktifasi otak luhurnya, gitu ya. Maksud pendidikan itu kan adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang sesungguhnya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Sebelum mengakhiri, saya ingin Bapak Ibu untuk mengisi menti lagi makna apa yang dapat Bapak Ibu ambil dari sesi kita hari ini. Tulis di menti.com, kemudian masukkan kodenya 820592. Silakan Bapak Ibu. Halo. Halo. Ya, Bapak Ibu silakan ya. Silakan masuk ke menu ya. Akan saya copy paste ke chat ya. Sebentar. Saya udah Mas. Menti.com. Sebentar Bapak. Menti.com 820592 Ya. Nah, itu sudah saya share di chat Bapak Ibu. Mana apa yang dapat Bapak Ibu ambil? Ini ada 55 ya. Tolong ditulis di menitnya makna apa yang dapat Bapak Ibu ambil dari sesi kita hari ini. Menti.com 820592. Saya baru join lagi tadi terkena sinyal, jadi mau masuknya. Oke Bu Meli, silakan masuk ke menti.com. Bu Meli, itu ada chat. Ya, Bu. Ini susah banget ini beratnya. Sabar Bu. Memang kalau Google Meet itu agak berat sih. Mungkin dicatat dulu ya, Bapak Ibu mungkin dicatat dulu alamatnya menti.com dan kodenya. Nanti setelah kita selesai sesi ini bisa Bapak Ibu tulis karena itu akan jalan terus di akun saya, akan jalan terus. Dan itu nanti akan saya download soalnya. Iya. Ini ada kelas ini ada 60 ya. Berarti nanti ada 60 ya. Demikian Bapak Ibu guru yang luar biasa, belajar sampai sore, ya Allah. Selamat menguatkan nilai-nilai dan peran guru penggerak sebagai guru penggerak ya. Selamat Bapak Ibu berjuang untuk menggerakkan teman-teman di sekitarnya
untuk perubahan Indonesia, pendidikan Indonesia yang lebih baik. Selamat. Mudah-mudahan buat ibu guru di sini. Terima kasih. Mohon maaf hadir kekurangan saya. Maaf juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bahagia. Alhamdulillah. Salam bahagia untuk kita semua. Amin.